Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Nomor NIM 12050113626. Teknik Informatika Unsur Karya. Kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan adahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalil tentang kurban. Yang pertama ada di surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua ada dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi Man wajada sa'atan falam yudahi falyaqrabanna musallana, yang artinya siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Yang ketiga ada dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi adahi, qala sunnatu abikum Ibrahim, qala fama lana fiha ya Rasulullah, qala bikulli sya'aratin hasanata, qala fasufu ya Rasulullah, qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanah, yang artinya hadis Zaid bin Arqam mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berkurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Lalu ada dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Iza ra'aitum hilala Zilhijjati wa arada ahadukum ayyudahiya fal mumsik an sa'rihi idza dakhalat asru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamasa, yang artinya jika masuk tanggal 10 Zulhijjah dan ada seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya. Lalu hukum kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Iza ra'aitum hilala hijjati wa aradata ahadukum ayyudahi fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi iza dakhalat asru wa arada ahadukum ayyudahi fal yamassa min sya'rihi, yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Di sini arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkorban adalah dalil bahwa ibadah kurban itu sunnah bukan wajib. Keutamaan berkurban. Berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Adha. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu amal anak Adam pada hari kurban yang dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu berdasarkan hadis itu, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Zanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat menyembelih hewan pada hari raya kurban
akikah setelah mendapat anak, dan hadiah ketika haji lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Waktu berkurban. Awal waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu, yaitu setelah sholat id langsung dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat id. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah dan wajib menggantinya. Lalu waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Untuk tempat berkurban, diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha, di mana kita sholat, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian. Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Untuk jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadis Nabi SAW yang bersifat umum mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin. Sesuai hadis Nabi SAW, dianggap mencukupi berkurban dengan kambing atau domba berumur 1 tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur 5 tahun. Untuk kondisi hewan, syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti ini, di bawah ini. Yang pertama, yang penyakitnya terlihat jelas. Lalu yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Lalu yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Lalu yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang yang tadi disebut, ada binatang lain yang tidak boleh untuk kurban. Antara lain hatma atau ompong gigi depannya atau seluruhnya, asma yang kulit tanduknya pecah, umiyah buta, taula yang mencari makan di perkebunan tidak digembalakan, jarba yang banyak penyakit kudisnya. Untuk kondisi hewan juga tidak mengapa berkurban dengan binatang-binatang yang tak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tersahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang bokong atau pantatnya terputus tidak mencukupi, begitu juga yang puting susunya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi'i berkata, kami tidak memperoleh hadis tentang gigi sama sekali. Untuk pembagian daging kurban, disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah, bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau membelikan barang yang bermanfaat untuk rumah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.